teman-teman, kita kembali lagi di segmen Saat Teduh bersama Felis. Nah, seperti minggu lalu kita udah bareng tamu yang kita undang nih. Ada Kak Cici. Hai Kak Cici. Hai, Halo dulu semua. teman-teman. Nah, oke, kita bakalan sharing-sharing asik aja nih Kak, mengenai hal-hal yang menarik sih tentunya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sharing yang hal-hal menarik nih, ada yang lebih menarik lagi yang mau kita bahas. Apa tuh, Vel? Ini review Sabtu yang lalu nih. Oh, Sabtu yang lalu. Ah. Ngomong-ngomong Sabtu yang lalu nih, Feli sendiri apa sih yang udah didapat dari ibadah Sabtu yang lalu? Jujur sih, kita kan kemarin bahas tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Iya. Nah, aku sangat terberkati dengan anak bungsu nih, dari cerita anak bungsu. Kenapa? Karena itu kayaknya refleksinya tuh sangat-sangat seperti kita gitu. Oke. Iya kan? Karena di sini dimana anak bungsu itu merasa kebebasan nih, maksudnya mendapatkan kebebasan dari harta yang diberikan orang tuanya. Begitu juga dengan kita nih, kita seringkali merasakan kebebasan sampai kita lupa kalau sebenarnya kebebasan yang kita dapat itu adalah kebebasan yang semu. Padahal kan kita sama-sama tahu nih, kebebasan sejati itu adalah kebebasan kita untuk bisa melayani Tuhan, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri gimana sih? Kalau kakak ya, dari ibadah Sabtu kemarin tuh lebih terinspirasi dengan ceritanya si anak sulung. Kenapa? Karena selama ini kita ngerasakan kayak toh aku sudah pelayanan, toh aku sudah melakukan hal yang baik, toh aku sudah melakukan kegiatan yang baik gitu. Jadi aku bisa merasa aku pantas untuk menuntut hak dari Tuhan. Padahal sebenarnya tuh kita semua sama gitu loh. Kita sama di dalam Tuhan, nggak ada yang beda gitu. Jadi kita ngerasa kayak aku bisa seperti ini, padahal sebenarnya nggak. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kelayakan untuk bisa melayani Dia, bukan karena aku hebat, bukan karena aku bisa makanya aku bisa pelayanan, enggak, tapi sebenarnya karena Tuhan yang memampukan kita dan Tuhan yang melayakan kita untuk bisa pelayanan. Bener banget, jadi kita nggak boleh juga sombong ya, Kak. Bener. Kan kayak anak bungsu tuh, dia dapat harta terus dia jual, dia foya-foya, dia sembarangan. Akhirnya apa? Dia merasa kebebasan yang selama ini dia dapat dari hartanya itu kebebasan yang sebenarnya nggak pasti. Dan saat dia sadar kalau kebebasan itu semu, barulah dia sadar, aduh sebenarnya kebebasan itu bukan ini, aku harus balik lagi gitu. Akhirnya itulah kenapa dia datang lagi ke bapaknya. Betul. Dia minta maaf ya kan, Kak. Nah, oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu nih, Kak. Mau baca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu nih. Berdoa dulu. Iya. Oke, siap. Oke, Felis yang mimpin doanya ya. Oke, Mari mari. kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, buat segala sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh kembali bertemu Tuhan, baik secara online Tuhan, untuk bisa saling menguatkan, saling sharing tentang kehidupan kami, tentang firman-Mu Tuhan, boleh juga saling menguatkan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, Engkau yang memberikan kepada kami pengertian daripada Roh Kudus, Engkau sertai, Engkau berkati sharing ini Bapa, biar sharing ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi pengingat juga dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau bahas firman Tuhan dari Amsal 16 nih, Kak. Kakak boleh buka dulu deh. Oke. Teman-teman yang lain juga boleh silakan dibuka Alkitabnya. Kita bakalan baca ayat ini bareng-bareng, oke? Oke, udah dapat? Oke, siap. Oke, nah kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat keempat aja nih, Kak. Nanti untuk ayat selebihnya itu kan ada 33 ayat. Teman-teman boleh baca sendiri karena kita akan mengambil poin-poin pentingnya aja. Sebenarnya penting semua sih, tapi dari ayat 1 sampai 4 ini udah cukup mewakilkan dari Amsal 16 ini. Oke, kita akan ganti-gantian nih, Kak, bacanya. Felis bakalan baca ayat yang ganjil, Kakak yang genap. Oke. Kita mulai ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Oke, amin. Nah, dari ayat 1 sampai 4 nih, Kak, ada yang menarik perhatian Felis. Menarik perhatian Felis ya. Oke, yang mana tuh, Fel? Itu coba deh teman-teman kita baca di ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ini kan kayaknya wow,
gitu. Kayaknya ada sesuatu yang menarik yang bisa kita bahas dari ayat ini ya. Oke. Gimana menurut kakak? Menurut kakak ya, dari sini nih kita bisa merasakan, bukan merasakan sih sebenarnya. Kita menarik sebuah kesimpulannya. Di sini Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nih sekarang ini nih kan Vel, kita tuh kebanyakan galau nih. Galau kan? Galau yang terutama nih untuk anak-anak kuliah, terus anak-anak kuliah yang mau kerja, terus anak-anak yang dari SMA mau kuliah, terus yang dari SMP mau ke SMA, atau yang dari SD mau ke SMP, agak galau. Galaunya tuh kenapa? Aku mau mesti pilih sekolah yang mana ya? Aku harus pilih jurusan yang mana ya? Universitas yang mana ya? Atau aku bisa bekerja di mana ya? Jadi kan kegalauan kayak gitu tuh mereka sedang merasakan saat ini, Vel. Iya, jadi bener. satu saran kakak sih adalah ya ini tadi, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, dari ayat ini kan sekarang kita tahu nih teman-teman di luar sana banyak yang galau ya. Baik itu mau pilih SMA mana, terus mau masuk universitas mana dan jurusan apa, lalu mungkin mau ngangkat judul skripsi apa, lalu mau kerja di mana juga ya kan. Itu adalah satu kegalauan yang cukup berat buat kita yang sedang mengalami masa itu. Nah, kakak kan udah ngalamin nih, udah lewat semua nih, ya kan? Dan sekarang sedang bekerja gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah bekerja. Boleh dong di-sharing gimana dulu saat kakak menghadapi kegalauan ini. Kegalauan kayak gini ya. Kalau jujur, kalau misal dari kakak sendiri, ini sudah kakak alamin. Bener kata Felis tadi, aku sudah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Kegalauan kayak gini aku sudah mengalaminya. Terutama itu kegalauan adalah ketika ini khususnya nih untuk anak SMA yang mau kuliah. Ya. Galau kan? Kegalauan pertama adalah ketika harus memilih jurusan apa. Setelah memilih jurusan apa dan harus memilih universitas apa. Iya, benar, ya kan? benar. Setelah itu baru kita bisa menentukan nih langkah apa yang kita mau lakukan kan. Nah, kakak dulu SMA seperti itu. Cuman kakak lebih cepat nih, Vel. Lebih cepat galaunya. Oh gitu Ya. ya. Kalau orang kan galaunya tuh dari kelas, mungkin dari awal-awal kelas 3 ya. Kalau kakak tuh galaunya tuh dari kelas 2. Dari kelas 2 udah galau mau lebih tepatnya mau ke universitas mana. Ya. Ada satu universitas yang waktu itu kakak suka di Semarang dan kakak pengen masuk situ. Kakak pengen banget masuk situ, kakak sudah bilang ke orang tua kakak, "Pa, Ma, aku mau masuk universitas itu." Dan kegalauannya adalah ketika salah satu orang tua kakak tidak mengizinkan kakak untuk ke sana. Wah, itu berat banget. Berat banget, Vel, karena aku ngerasa kayak papa mengizinkan, tapi mama kayak jangan dong, kan anak-anakku satu nih. Gimana dong kalau anakku satu terus tiba-tiba pergi keluar kota, kuliah sendiri gitu kan. Dan itu yang kegalauan yang membuat kakak akhirnya ngerasa kayak bisa nggak ya aku kuliah seperti itu, aku kuliah ke tempat yang aku mau gitu kan. Cuman itu tadi firman Tuhan berkata, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Dan benar, kakak bilang, Tuhan, aku mau ke sini, aku mau kuliah ke sini, aku mau ke jurusan yang ini, kan? Dan benar dong, Tuhan menjawabnya, tapi tetap kita harus serahkan itu dulu sama Tuhan. Nggak bisa enggak. Karena yang kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kalau memang Tuhan bilang di situ memang Tuhan mau merancang kita, mau merancang masa depan kita, maka Tuhan yang akan membuka segala jalan. Bahkan tadi yang orang tua kakak nggak setuju, akhirnya orang tua kakak setuju. Yang tadi biaya nggak ada, tiba-tiba Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Iya. Berarti di sini memang fondasi awal itu kita harus bangun hubungan sama Tuhan, ya kan? Benar banget, Vel. Karena ya itu kita memang harus peka dengan setiap rancangan-rancangan Tuhan sama kita. Jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi harus bangun hubungan pribadi yang intens dengan Tuhan. Betul. Terus gini nih Kak, ada kan beberapa teman aku udah beberapa bulan ini nih, ada dari teman-teman SNMPTN juga, lalu SBMPTN. Mereka itu kan cenderung kayak banyak pesimisnya gitu ya kan Kak. Ya. Aduh, aku sebenarnya mau masuk sini gitu.
cuman kuotanya cuman segini, sedangkan yang daftar ribuan. Aduh, aku pasti nggak masuk lah, aku pasti ini. Mereka udah, aduh, pikirannya udah jelek aja, udahlah. Jadi mereka kayak udah kalah sebelum perang gitu. Udah ngerasa down duluan ya, padahal sebenarnya belum tentu dong dia akan seperti itu kan. Bisa jadi aja dia berhasil. Iya, benar. Nah, itu tadi kakak bilang, Vel, kalau kamu membangun hubunganmu dengan Tuhan secara serius, kamu bukan membangun hubungan bukan berarti kamu cuman doa dan baca firman ya, tapi kamu istilahnya seperti kita nih, Vel, berdua kita komunikasi. Bukan kakak doang yang ngomong atau kamu, tapi dua arah kan. Nah, kita juga seperti itu dengan Tuhan, membangun komunikasi dua arah. Nah, saat kita membangun komunikasi dua arah dengan Tuhan yang akan berbicara dengan kita dan menunjukkan seperti apa yang Tuhan mau untuk rancangan masa depan kita, ya, gitu, Vel. Jadi nggak usah kamu nggak usah pesimis. Maksudnya kamu yang penting saat kamu mau memilih, kamu tanya Tuhan, ya. Saat bukan cuma Felis ya, ini buat teman-teman semua. Saat kita mau memilih, kita tanya Tuhan dulu. Tuhan, aku mau pilih ini. Tuhan, setuju nggak dengan pilihanku? Ya, jangan cuman nanti Tuhan aku pilih ini, Tuhan harus setuju, ya nggak boleh. Kita harus, Tuhan aku mau pilih ini. Nih, bagaimana dengan Tuhan? Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak ya? Nah, saat kamu sudah membangun hubungan dengan Tuhan, kamu akan tahu kalau yang kamu pilih itu sesuai dengan Tuhan atau tidak, ya. Nah, terus ini Kak, aku tiba-tiba teringat lagi nih, kan kakak mau kuliah di luar kota tuh, dan itu luar pulau juga Kak, jauh dari Sumatera gitu ya kan? Iya, bener. Apalagi anak perempuan satu-satunya lagi, Iya, anak betul. tunggal. Itu kan pasti takut, papa mama takut, aduh nanti anakku kalau sakit gimana? Kalau nanti misalnya tiba-tiba nelpon nih, alamak, suaranya bindeng langsung, pesan tiket sekarang kan, waduh, ya, susah juga kan gitu ya, juga ya kali ya, Vel, ya langsung pesen tiket ya. Iya. Ya itu tadi kakak bilang kan, selain kamu harus berpegang pada Tuhan, yang kedua adalah kamu harus bertanggung jawab. Bener banget. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih. Nah, ini tadi kan kakak dengan waktu kakak mau kuliah keluar kota, dari kelas 2 itu kakak sudah bilang ke orang tua kan, Pak, Ma, aku mau kuliah ke sini, aku mau ambil jurusan ini. Papa mama kakak yang sempet kayak papa sih sebenarnya izinin kan untuk aku kuliah keluar kota. Sedangkan mama tuh kayak benar tadi kayak Felis kan, gimana ya nanti kalau Cici sakit gimana, kan nggak ada saudara, jauh lagi, belum tentu dibilang hari ini sakit kita bisa ngunjungin. Nggak kayak sekarang kan Mentawai Padang deket ya kan. Ini udah dari Mentawai ke Padang, terus dari Padang ke Jawa lagi kan, jadi jauh. Tapi itu tadi kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih tadi kan. Nah, kakak menunjukkan itu kepada orang tua kakak saat kakak bilang kakak mau kuliah keluar kota. Kakak tunjukkan dengan perbuatan kakak tunjukkan dengan nilai-nilai kakak, sehingga mereka bisa percaya, oke, anakku bisa dipercaya untuk keluar, ya, bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Iya, nah itu bukan cuma sekedar aku mau kuliah keluar kota, tapi orang tua aku nggak izinkan, ya udahlah aku malas-malasan aja, nggak bisa, ya nggak bisa. Kita harus itu tadi ada usaha dari kita untuk menunjukkan aku bisa dan aku akan menjaga kepercayaan itu. Benar-benar banget. Gitu, Vel. Nah oke, nah itu tuh teman-teman, ingat tuh teman-teman, 3 tips dari Kak Cici nih. Yang pertama, bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Yang kedua, bertanggung jawab. Terus yang ketiga, bersukacita. Oke, mungkin itu aja ya Kak, yang sepertinya udah cukup untuk buat teman-teman kita di luar sana untuk bisa menghadapi lah masa-masa galau seperti ini. Masa-masa galaunya. Gitu. Oke, tapi nih Kak, aku tiba-tiba masuk pesan nih di handphone aku. Iya. Ada dari teman kita namanya Agus Nituti. Dia katanya gini bilangnya, Shalom Vel, maaf mengganggu, Agus mau minta bantu doa nih. Doain Agus ya untuk bisa ujian UAS yang akan diadakan dari tanggal 8 sampai 18 Juni ini. Makasih banyak Kak, God bless you. Oh jadi ada teman kita Kak yang mau ujian. Jadi ini nanti boleh kita doain juga Kak bareng-bareng ya Kak ya. Ya mungkin bukan cuma Agus ya. Ini kayaknya anak SMA juga udah mau ujian bener banget. Ujian juga mereka yang mau naik kelas ya. Felis juga nih ya mau ujian ya. Aduh, ya mau ujian online lagi gitu online ya kan. Online lagi ya. Masa-masa kayak gini online semua. Nah,
Oke teman-teman, buat teman-teman lain yang mungkin mau kesaksian, memberikan kesaksiannya atau juga butuh dukungan doa seperti yang udah Agus lakuin tadi, teman-teman boleh menghubungi nomor yang di bawah ini. Jangan lupa untuk sertakan nama, nggak apa-apa sertakan nama, tapi nanti kalau misalnya teman-teman nggak mau namanya kita sebutkan pada saat kita membacakannya, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk kayak Agus nih, Agus meminta bantu doa, sebutin namanya, oke? Nah, oke Kak, kita mungkin akan doakan Agus sekaligus kita akan tutup sesi sharing kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Vel, kakak juga mau ngingetin nih untuk jangan lupa ya subscribe channel ini untuk tahu dong kelanjutan nanti Velus ini mau bahas apa lagi gitu kan. Iya, itu dia Kak. Aduh, iya ya udah. Yang penting kita doa dulu deh Kak. Doa dulu ya. Oke. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sharing kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh Tuhan bertukar pikiran satu dengan yang lain Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang sudah kami sharingkan ini Tuhan bisa membawa kami Tuhan bertumbuh lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang di luar sana sedang galau Tuhan dengan masa depan mereka. Aku percaya Tuhan Engkau Tuhan yang mampu membawa mereka menghadapi masa depan yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkati masa depan mereka Tuhan dengan secara luar biasa Bapak. Dan ku percaya Tuhan ada rancangan indah yang sedang Engkau sediakan dalam kehidupan mereka Bapak. Bapak, malam hari ini juga kami mau berdoa khususnya buat teman-teman kami Tuhan yang sedang dan yang akan menghadapi ujian Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang berkati kehidupan mereka Tuhan. Kau yang berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang selama ini mereka telah pelajari Tuhan, boleh mereka impartasikan Tuhan dalam ujian mereka nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat dalam kehidupan mereka sehingga anak-anak-Mu ini boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik Tuhan di dalam setiap kelasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat semua yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke Kak Cici, thank you buat sharingnya hari ini, luar biasa. Tetap semangat ya Kak. Oke teman-teman, mungkin sesi sharing kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, jadi jangan lupa untuk stay tune di YouTube channel ini. Oh ya, satu lagi, hampir aja kelupaan. Jangan lupa untuk follow Instagram IFGF College Padang dan juga IFGF TW Padang. Oke teman-teman, karena informasi-informasi baru akan kita update di Instagram tersebut. Oke teman-teman, see you and God bless you. Bye-bye.